Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Indriana, dalam acara Ragi Renungan Pagi di Jemaat GKE Banjarbaru Selasa tanggal 16 Juni 2020. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan merenungkan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dan Kerajaan Sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Bapa dan Kerajaan Sorga, pada pagi yang indah ini kami akan merenungkan firman-Mu. Marilah ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkaryalah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga pasal 3 ayat yang 5. Dengan perikop dipilih untuk diselamatkan. Yang akan saya bacakan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas kita ini ada dua kata yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama dipilih dan yang kedua dipanggil. Dipilih dan dipanggil mempunyai kata dan arti yang berbeda, punya maksud dan tujuan yang berbeda. Di sini kita melihat dipilih artinya Allah telah menetapkan, Allah telah menentukan dari awal mulanya. Dia telah menentukan siapa yang Dia akan selamatkan menurut kesukaan Dia, menurut hatinya, menurut kehendaknya. Dia memilih, menentukan atau menetapkan seseorang menjadi orang yang diselamatkan atau orang yang menjadi kepunyaan Dia, yang Ia percayai. Dan yang kedua, kata memanggil. Kata memanggil
seseorang. Kita lihat contohnya Saulus, ketika dipanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar perkataan Yesus. Demikian pula Samuel. Samuel dipanggil oleh Allah. Samuel, Samuel. Kemudian ia bangun dari tempat tidurnya. Ini adalah Allah memanggil mereka, memanggil nama mereka. Apakah mereka datang atau tidak, itu tergantung pada pribadi, tergantung pada hak seseorang. Allah memilih untuk apa? Allah memilih dan menetapkan seseorang untuk diselamatkan. Allah menetapkan seseorang untuk diselamatkan, untuk diperbaharui, untuk dirubah kehidupannya. Mengapa Allah perlu memperbaharui, merubah kehidupan seseorang? Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Saulus, dia dipanggil oleh Allah, bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi Allah sudah menentukan dia, menetapkan dia untuk diutus oleh Allah dalam rangka memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan, seperti Allah menyelamatkan Saulus sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah merubah seseorang melalui Roh Kudus-Nya. Allah menguduskan seseorang supaya orang itu memiliki budi pekerti yang dapat memahami rencana Allah, yang dapat memahami dan mengerti rencana Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pula Allah memanggil seseorang supaya orang itu datang kepada Dia. Bagaimana cara Allah memanggil orang tersebut? Dengan berita Injil, dengan kabar baik, dengan kabar kesukaan. Allah memanggil seseorang dengan berita Injil supaya orang itu mengerti rahasia Allah, yaitu di mana Allah mengasihi orang-orang yang sudah Ia panggil, yang Ia pilih untuk menerima keselamatan dan untuk diutusnya bersaksi memberitakan kabar kesukaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kehidupan kita. Tuhan juga memanggil kita, tetapi seringkali kita hanya berkata, saya hanya dipanggil, tetapi saya belum puas hanya sebatas dipanggil. Saya juga ingin dipilih oleh Allah. Tetapi kita ingin dipanggil dan dipilih Allah, kita tidak mau datang kepada Allah. Kita masih tetap mengeraskan hati kita. Kita masih menutup pintu hati kita untuk kabar kesukaan, untuk kasih Allah. Kasih Allah yang menguatkan, kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang menghibur, kasih Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Ibu, bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini janganlah kita keraskan hati kita.
Mari kita buka pintu hati kita supaya Roh Allah dapat memperbaharui setiap hari kehidupan kita. Allah mau kita dipanggil dalam keadaan kudus. Allah memanggil kita dalam keadaan suci. Allah mau memilih kita dan menyelamatkan kita dalam keadaan tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Allah mau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, mendengarkan suara, mendengarkan perkataannya yang menuntun kehidupan kita kepada kesempurnaan hidup kita. Tetapi kita juga untuk kita dipanggil dan dipilih datang kepada Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mendengarkan suara Tuhan, yaitu panggilan Tuhan. Kita harus berpegang kepada perkataan, berpegang kepada Injil. Yang kedua, kita mengakui Dia dalam segala hal. Kita harus percaya kepada Dia. Yang ketiga, kita harus tekun berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa, ini adalah relasi. Kita mengadakan relasi, hubungan. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasih dan Tuhan Yesus Kristus, kami tidak hanya puas untuk menerima panggilan, tetapi kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi janji Allah di dalam kehidupan kami. Marilah ya Tuhan, Kau tuntun kami untuk menuju kepada kehidupan yang sempurna. Ampuni dan kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, mereka dikuatkan oleh perkataan. Mereka dihibur dan mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidupan kami dalam perlindungan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan yang menjadi renungan pagi kita pada hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami yakin dan percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan dan dihibur di tengah-tengah kita menghadapi wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Immanuel, Tuhan memberkati. Amin. Salam.